Satu kalimat sederhana bisa berubah menjadi perdebatan besar di media sosial. Di era digital saat ini, sebuah pernyataan tidak lagi hanya dimiliki oleh pembicaranya. Ketika sebuah pesan dipublikasikan, publik ikut membentuk makna dari pesan tersebut. Fenomena inilah yang akan kami analisis menggunakan pemikiran Jacques Derrida. Jacques Derrida merupakan seorang filsuf asal Perancis yang dikenal melalui konsep dekonstruksi dalam kajian poststrukturalisme. Menurut Derrida, makna tidak pernah benar-benar stabil karena selalu dipengaruhi oleh konteks pengalaman dan interpretasi setiap individu. Melalui konsep difference, Derrida menjelaskan bahwa makna selalu tertunda dan berbeda-beda tergantung siapa yang menafsirkannya. Dengan kata lain, tidak ada makna yang benar-benar final dalam sebuah bahasa atau komunikasi. Pemikiran Jacques Derrida tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh kondisi intelektual dan sosial pada masanya. Derrida berkembang dalam tradisi filsafat barat yang sangat menekankan pada logika, rasionalitas, dan pencarian kebenaran. Yang pasti, pada saat itu banyak pemikir berusaha menemukan makna yang stabil dalam bahasa, terutama melalui pendekatan strukturalisme yang dipelopori oleh tokoh seperti Ferdinand de Saussure. Strukturalisme memandang bahasa sebagai sistem tanda yang memiliki hubungan tetap antara penanda signifier dan penanda signified. Namun, Derrida melihat bahwa pendekatan ini terlalu menyederhanakan bahasa dan mengabaikan kompleksitas makna. Fenomena yang kami angkat adalah viralnya pernyataan Baskara Putra saat menerima penghargaan di AMI Awards ke-27. Dalam pidatonya, Baskara mengatakan, Gak ada orang gak bisa nyanyi men. Cari suara lu. Thank you. pada awalnya pernyataan tersebut terdengar sederhana dan motivasional. Namun, setelah videonya tersebar di media sosial, banyak netizen mulai memberikan tanggapan yang berbeda-beda. Sebagian orang menganggap kalimat tersebut sebagai bentuk dukungan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berekspresi dan menemukan identitas suaranya sendiri dalam bermusik. Mereka melihat bahwa Baskara ingin menyampaikan pesan musik bukan hanya soal teknik, tetapi juga soal karakter dan keunikan diri. Namun di sisi lain, ada yang mengkritik pernyataan tersebut. Beberapa netizen menilai bahwa ucapan itu terlalu menyederhanakan kemampuan bernyanyi karena dianggap mengabaikan teknik vokal, latihan, dan kualitas suara. Selain itu, ada pula yang menafsirkan statement tersebut sebagai kritik terhadap industri musik yang selama ini dianggap terlalu menstandarkan suara tertentu. Fenomena ini akhirnya memunculkan perdebatan yang panjang di media sosial. Banyak orang mulai membuat komentar, video reaksi, quote tweet, bahkan meme yang membahas kalimat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi di media sosial tidak lagi berjalan secara satu arah. Audiens tidak hanya menerima pesan, tetapi juga ikut membentuk ulang makna dari pesan tersebut. Jika dianalisis menggunakan pemikiran Jacques Derrida, fenomena ini menunjukkan bahwa makna sebuah pesan tidak pernah tunggal dan tidak pernah benar-benar final. Ketika pernyataan Baskara masuk ke media sosial, makna dari kalimat tersebut tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendali Baskara sebagai pembicara. Pernyataan itu berubah menjadi teks yang terbuka dan bebas ditafsirkan oleh publik. Disinilah konsep difference bekerja. Menurut Derrida, makna selalu mengalami penundaan dan perbedaan. Artinya, seseorang tidak akan langsung mendapatkan satu makna pasti dari sebuah pesan, karena makna tersebut akan terus berubah-ubah tergantung siapa yang membaca dan bagaimana konteksnya. Setiap individu memiliki pengalaman, sudut pandang, latar belakang sosial, dan cara berpikir yang berbeda. Karena itu, satu kalimat yang sama bisa menghasilkan interpretasi yang sangat beragam. Dalam kasus ini, ada yang melihat pernyataan Baskara sebagai motivasi positif, ada juga yang menganggap sebagai bentuk penyederhanaan terhadap skill bernyanyi, dan ada pula yang menafsirkan sebagai
kritik terhadap standar industri musik modern. Dalam perspektif Derrida, semua interpretasi tersebut dapat muncul secara bersamaan karena bahasa memang tidak pernah memiliki makna tunggal. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa media sosial menjadi ruang di mana makna terus diproduksi ulang. Komentar, repost, quote Twitter, status TikTok, hingga video reaksi membuat makna dari pernyataan Baskara tersebut terus berkembang dan berubah. Bahkan dalam beberapa situasi, interpretasi publik bisa menjadi lebih dominan dibanding maksud asli dari pembicaranya sendiri. Inilah yang dimaksud Derrida ketika ia mengkritik logocentrism, yaitu keyakinan bahwa ada satu pusat makna yang paling benar dan absolut. Menurut Derrida, tidak ada tafsir yang benar-benar final karena makna selalu bergerak dan berubah mengikuti konteks sosial. Fenomena ini memiliki dampak yang cukup besar dalam komunikasi modern, terutama dalam era media sosial saat ini. Di satu sisi, media sosial memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan menafsirkan pesan secara terbuka. Setiap orang dapat ikut berdiskusi, memberikan opini, bahkan membentuk makna baru terhadap suatu pernyataan. Namun di sisi lain, kondisi ini juga dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik opini, dan polarisasi di masyarakat. Karena tidak ada makna yang benar-benar tetap, setiap individu cenderung mempertahankan interpretasinya masing-masing. Akibatnya, perdebatan di media sosial sering kali menjadi semakin luas dan sulit dikendalikan. Dalam perspektif Derrida, viralnya pernyataan Baskara dapat dipahami sebagai proses dekonstruksi kolektif. Publik secara bersama-sama membongkar dan membangun ulang makna dari statement tersebut melalui komentar dan interaksi digital. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa kekuasaan dalam komunikasi tidak lagi hanya berada pada pembicara, tetapi juga pada audiens. Audiens memiliki peran besar dalam menentukan bagaimana sebuah pesan dipahami dan disebarkan. Karena itu, komunikasi digital saat ini bersifat sangat dinamis dan makna suatu pesan dapat berubah dengan sangat cepat. Melalui fenomena ini, kita juga dapat melihat bahwa media sosial bukan hanya tempat bertukar informasi, tapi juga ruang pertarungan makna di tengah masyarakat modern. Melalui pemikiran Jacques Derrida, kita dapat memahami bahwa komunikasi bukan sekedar proses menyampaikan pesan, tetapi juga proses pembentukan makna yang kompleks dan terus berubah. Fenomena statement Baskara Putra menunjukkan bahwa satu kalimat sederhana dapat berubah menjadi arena pertarungan makna di media sosial. Dalam era digital, makna tidak pernah benar-benar final, karena selalu dipengaruhi oleh interpretasi publik, konteks sosial, dan pengalaman masing-masing individu. Oleh karena itu, sebagai pengguna media sosial, kita perlu lebih kritis dan bijak dalam memahami informasi. Kita tidak bisa langsung menerima ataupun menghakimi suatu pesan sebagai kebenaran mutlak, karena setiap pesan selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan interpretasi. Dan mungkin yang sebenarnya viral bukan hanya pesannya, tetapi juga pertarungan makna di balik pesan